Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bergerak, mampu untuk bernafas dan mampu untuk melakukan aktivitas harian. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga tidak kalah penting, kita pun masih digerakkan hati kita bersama untuk datang ke masjid ini guna mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian insyaallah dilanjutkan dengan pengajian rutin yang pada hari ini kita akan kembali membahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adadil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan at-thana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kembali kita akan bahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adadil Ahkam. Dan bagi teman-teman ikhwan demikian pula akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang ingin bertanya mungkin ya, yang berkaitan dengan masalah sholat atau masalah yang lain, silakan untuk dipersiapkan pertanyaannya dan kita perbanyak untuk tanya jawab insyaallah ta'ala. Dan terakhir yang saya ingat bahasan kita adalah yang berkaitan dengan ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita sudah menjelaskan tentang sujud sahwi. Benar atau enggak nih? Ya. Sujud tilawah juga sudah ya. Mudah kan ya? Demikian pula kita sudah membahas tentang sujud syukur ya. 3 sujud itu sudah kita sampaikan. Yang dimana sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa kewajiban sholat. Adapun sujud tilawah adalah sujud ketika kita bertemu dengan ayat sajadah. Adapun sujud syukur adalah ketika kita diberikan nikmat yang besar. Kemudian nikmat ini adalah nikmat mufajaah atau nikmat yang tiba-tiba datang kepada kita. Dan kemudian lantas kita pun dianjurkan untuk mengerjakan ya sujud syukur dengan banyak zikir kepada Allah. Demikian pula doanya sama seperti doa sujud. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dimana kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i adalah ketika diberikan nikmat yang besar atau dihindari dari musibah yang besar yang tiba-tiba gitu. Dan kemudian tidak disyariatkan untuk nikmat yang biasa. Dan beliau mengatakan fa innaha la tanqati, karena kalau sujud sahwi itu atau sujud syukur itu dianjurkan setiap nikmat yang Allah berikan, maka kita enggak akan pernah berhenti dari sujud. Banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi walhasil sujud syukur itu adalah sujud yang dimana refleks kita lakukan saat datang nikmat kepada kita. Misalnya contoh anak kita dapatkan kuliah dengan jalur itulah pokoknya apa namanya? Itulah pokoknya kemudian ada pengumuman anak kita lulus gitu. Nah kita pun sujud syukur di situ. Alhamdulillah.
Atau misalkan ada sebuah kecelakaan, alhamdulillah kita selamat, misalkan kita pun dianjurkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, yang mufajaah atau nikmat yang tiba-tiba datang kepada kita. Dan ini kita dianjurkan untuk sujud syukur. Dan ini secara refleks saja karena nikmat tersebut datang kepada kita. Nah, sehingga nikmat-nikmat yang lain yang biasa maka tidak disyariatkan kita untuk sujud syukur. Ya, demikian pula misalkan ya kita mengkhususkan setelah sholat kita selalu sujud gitu. Ketika ditanya kenapa sujud, ya saya bersyukur kepada Allah. Nah, kata Imam An-Nawawi, kalau gara-gara bersyukur atas nikmat yang sekarang, maka seharusnya kamu sujud terus, tidak akan pernah berhenti. Karena memang sudah nikmat yang Allah berikan itu sangat begitu banyak. Inilah mengapa tidak dianjurkan sujud syukur itu dirutinkan, ya karena memang ada syarat-syaratnya. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah tidak hanya dasarnya itu ini baik kok gitu. Tapi harus berdasarkan dengan keilmuan, ya keilmuan. Sudah kami sampaikan. Ya Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula para sahabat yang lain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang yang dia salat selama 60 tahun tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Sa'id Al-Khudri pun itu bertemu dengan seorang laki-laki yang sholatnya sudah 40 tahun. Ya kemudian dia bertanya, kamu sholat seperti ini sudah berapa lama? 40 tahun. Nah kalau demikian kamu 40 tahun itu nggak pernah sholat, karena sholatmu tidak sah. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah kepada Allah tidak hanya dasarnya semangat dan niat baik aja, tapi harus ada dasar keilmuan. Kita tahu nih ilmunya, ya seperti itu. Ya bahkan pernah ada seorang yang ya memperingatkan sahabat yang lain, memperingatkan seorang tabi'in atau seorang sahabat, saya lupa ya, memperingatkan seorang tentang sholat yang salah. Lantas kemudian orang ini mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengadab aku disebabkan aku sholat? Ini orang ini mengatakan. Artinya orang ini sudah sholat, niatnya bagus, ya. Kemudian ketika diberikan nasihat mengatakan, kan ini bagus, aku ini udah sholat gitu. Masa Allah masih mengadab aku padahal aku sholat? Lantas sahabat ini pun mengatakan, Allah tidak mengadab kamu karena kamu sholat, tapi Allah mengadab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita khawatirkan ya. Itulah pentingnya kita untuk bersunnah sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semuanya detail. Alhamdulillah, senang banget kita jadi orang Islam. Semuanya dijelasin, tinggal kita copy paste aja. Ya, para ulama kita pun sudah tidak kurang untuk menjelaskan kepada kita, tinggal maukah kita untuk mempelajarinya bersama-sama. Baik, nah eta yang kita murojaah pada pertemuan terdahulu. Dan pada hari ini insyaallah taala kita menjelaskan tentang salat rawatib ya, salat rawatib atau salat nawafil ya, salat nawafil dalam kitab Bulughul Maram. Jadi mana ini ada hadis nomor 280 disampaikan dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "San, mintalah permintaan." Faqultu, aku pun bertanya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta ya kepadamu agar aku bisa bertemu kelak atau bersama denganmu ya Rasulullah kelak nanti di surga. Jadi sahabat ini minta amalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan dia itu bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak main-main ya amalannya, tidak main-main. Karena yang diminta itu bukan lagi-lagi surga Firdaus doang. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya surga sendiri. Nah, yang punya surga sendiri cuma Nabi ya. Ada yang tahu surganya siapa namanya? Ditanya ini deh. Oh, diam semua. Nggak tahu. Benar nggak tahu? Oh, masa nggak tahu? Akhwatnya ada yang tahu? Surga VIP kalau bahasa kita mah, yang tidak ditempati kecuali satu orang saja, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naon ngaranna teh? Ini benar nggak ada yang tahu ini? Ini setiap hari kita ngomong ini teh. Astagfirullah, kita ngomong. Inilah kita ya. Ngomong Arab tapi kita nggak tahu artinya itu. Ya. Mungkin kita mah ada orang Arab ngobrol aja kita mah diambilin kan? Amin. Apa ayo?
Nah, naon taharana? Iya apa namanya itu? Apa kira-kira? Dengar azan teh gimana kita surganya itu? Betul, barakallahu fikum. Dalam hadis riwayat Muslim, demikian pula yang lain ya. Apa itu? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad wasilah. Wasilah itu apa? Surga yang paling tertinggi. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada yang masuk ke situ kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Namanya adalah al wasilah. Ini yang setiap hari kita ngomong. Ini nih. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi diangkat derajatnya di surga sampai di surga yang paling tertinggi derajatnya di surga Firdaus ya, yang namanya surga apa tadi? Wasilah. Ya wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Surga wasilah tuh. Wal fadilah, dan keutamaan. Nah, ini artinya nih yang setiap hari kita baca. Ini artinya maksudnya. Nah ini, sahabat menginginkan ini bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang penduduk surga itu kata para ulama, yaitu mereka saling yatazawarun atau saling berziarah ya. Ketika ada yang penduduk surga paling tinggi maka bisa turun ke bawah. Berbeda kalau surganya di bawah maka tidak bisa naik ke atas, tidak bisa berziarah ke derajat yang paling atas. Dan ini sahabat minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murafaqataka, agar senantiasa bersama dengan Nabi, bareng-bareng sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang minimal berarti surga Firdaus. Ya, karena ini adalah diantaranya ada di bawah yang disebut sebagai derajat wasilah dalam surga Firdaus ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Au ghairu dzalik, apakah enggak ada lagi yang lain?" Fakultu latas ya, Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, ya, huwa ini aja ya Rasulullah, aku ingin ini masuk ke surga bersama denganmu. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni ala nafsika bikatratis sujud, maka bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, jadi adalah kita memperbanyak sujud. Nah, maksud memperbanyak sujud inilah penting kita buat ngaji. Jadi hadis demikian pula ayat Al-Quran tidak bisa kita untuk ngambil mentah-mentah, nggak bisa. Kita harus kembalikan kepada perkataan para ulama. Dikhawatirkan soal seperti ini, ternyata jalannya ke surga itu banyakin sujud. Ya udah, berarti maghrib 1 rakaat 10 aja kali sujudnya cukup kali ya sujud surga. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Atau terus dia sujud terus tiba-tiba kayak begitu, boleh? Tidak boleh. Maksudnya kata para ulama adalah bikatrati sujud, banyaknya sujud adalah mengerjakan apa? Salat sunnah. Perbanyakkan kita mengerjakan salat wajib sama salat sunnah. Ini dia maksudnya. Ya, jadi bukan banyak sujud tiba-tiba sujud terus sujud, tidak. Tapi ini adalah kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya meminta orang ini ya agar banyak sujud. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak hanya kalau kita ingin sebuah permintaannya, tidak hanya kita doa sama Allah saja, tapi kita pun harus berikhtiar, berusaha gitu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Nggak cuma doa, tapi kita pun berusaha untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu bagaimana kita untuk terus beramal soleh atau yang lainnya. Ya. Demikian pula ini sahabat minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah amalan yang dimudahkan masuk ke dalam surga. Maka Nabi menganjurkan untuk memperbanyak sujud, yaitu melakukan sholat an-nawafil atau ya sholat sunnah. Dan kemudian ya, adapun sholat nawafil itu terbagi-bagi. Ada yang namanya sholat sunnah, namanya rawatib. Yang dimana sholat rawatib adalah sholat ya pengiring sholat wajib. Jadi sholat rawatib, sholat sunnah rawatib itu adalah definisi yang masih ambigu di tengah para ulama kita. Ya, sebagian mengatakan sholat rawatib adalah yang kita kenal sampai saat ini adalah sholat pengiring sholat wajib. Ya, berarti qobliyah sama apa? Ba'diyah. Ini sebagian para ulama. Ya, adapun para ulama yang lain seperti para ulama Syafi'iyah itu mengatakan sholat rawatib adalah sholat yang ada sebabnya. Semacam sholat Id, mereka masuk ini ke dalam sholat rawatib.
Juga sama sholat tarawih, ini pun sholat rawatib karena memang dianjurkan banget. Ya, sholat id dianjurkan, demikian pula sholat tarawih, ya, dan juga sholat pengiring, sholat wajib. Dan kemudian memperbanyak sujud ini kita mengerjakan sholat nawafil atau sholat sunnah adalah sholat rawatib. Maka di sini ya itu ada 12 sholat, ya, ada 12 ya rakaat, ya, ada 12 rakaat satu hari satu malam ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Karena dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan dari Abdullah bin Umar. Jadi dikatakan dalam hadits ini, hafidtu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Yaitu apa? Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib, fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Ini disampaikan dalam hadis muttafaqun alaih. Ya, dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dikatakan adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yada arba'an qabla zuhur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Karena memang ini adalah akan bunya baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di mana? Di surga Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menjaga. Ini juga hanya sebatas kayak tapi menjaga ya 12 rakaat setiap harinya. Apa itu? Yang pertama 2 rakaat adalah sebelum subuh, 2, ya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ya sebelum zuhur. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah berapa? 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat ya, mohon maaf, saya ulangi ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat setelah sebelum zuhur. Yang ketiga adalah 2 rakaat setelah zuhur. Yang berapa sih? Yang selanjutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Yang selanjutnya 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh? 12 rakaat. Paham ya? Jadi semuanya itu dapat rakaat, ya, kecuali sholat asar kalau muakkadnya tidak ada. Dan tambahan adalah sebelum zuhur berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Ini adalah yang tersebut sholat rawatib yang dikatakan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang rawatib adalah 2 rakaat zuhurnya, ya. Namun kebanyakan mengatakan 4 karena Nabi dikatakan la yada arba'an. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini ya kata para ulama ya tentang masalah ini, yaitu sholat rawatib adalah seperti itu. Baik. Jadi 12 rakaat tadi ya, masih ingat ya? Dan bahkan sebelum subuh maka kita pun usahakan tidak meninggalkannya. Karena ini adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik ketimbang dunia dan juga seisinya. Artinya masya Allah keutamanya besar banget, ya, besar banget. Kenapa? Kenapa besar banget ya? Karena orang yang punya harta banyak pun belum tentu mereka kuat untuk bangun sebelum subuh dan mengerjakan 2 rakaat tersebut. Ya kan? Banyak miliarder, ya kaum muslimin lah misalkan. Belum tentu mereka kuat gitu bangun dari subuh dan bangun dari tidurnya di waktu sebelum subuh dan mengerjakan 2 rakaat ya sebelum subuh. Nah, sehingga kita ya ini menjaga sholat-sholat tersebut, ya, menjaga sholat-sholat tersebut. Baik ya, ini yang berkaitan dengan sholat rawatib, yaitu ada 12 rakaat yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, kemudian sholat rawatib ini adalah dianjurkan kita untuk mengerjakannya di rumah, lebih afdol. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul mar'i fi baitihi afdol min salatihi fi masjidi hada illa al-maktubah. Nabi mengatakan sholat seorang di antara kalian, sholat sunnah di rumahnya lebih afdol ketimbang mengerjakan sholat ya sunnah di masjidku ini. Masjid apa? Masjid Nabawi.
illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi dianjurkan kita untuk sholat sunnahnya di rumah. Namun kalau memang di rumah sampai rumah jadi malas, lebih afdol di mana? Di masjid. Karena percuma kita mengatakan afdol di rumah, afdol di rumah malah main handphone. Udah lupa tuh ya. Ya dari sini udah yakin nih, insya Allah 2 rakaat, insya Allah 2 rakaat. Ketemu sama istri ngeblank semua itu. Nah itu, kalau seperti itu kita lakukan di masjid saja ya, di masjid saja, karena ini lebih mendekatkan, lebih menyemangatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang lain yang berkaitan dengan salat sunnah adalah salat sunnah itu berbeda dengan salat wajib, yang dimana boleh dilakukan dalam kondisi duduk. Sudah sering kita sampaikan ya, salat wajib tidak boleh dilakukan dalam kondisi duduk ya, kecuali ada udzur. Nah, ada pun salat sunnah walaupun kita nggak ada udzur, boleh kita dalam kondisi duduk. Tapi pahalanya dapatnya setengah dari orang yang salatnya berdiri. Ya, Nabi mengatakan, "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Siapa yang salatnya dalam kondisi duduk, maka dia hanya mendapatkan separuh dari salat berdiri. Ini adalah poin yang kedua ya, yang berkaitan dengan masalah salat sunnah. Nah, kemudian kalau kita dalam kondisi safar ya, maka kita tidak dianjurkan sholat rawatib kecuali sholat fajar ya, sholat fajar. Jadi kalau kita safar, justru kita itu bahkan sholat wajibnya aja kita disunahkan untuk dikosor kan. Sholat 4 rakaat menjadi berapa rakaat? 2. Sholat 3 rakaat menjadi berapa? 1,5. 3, nggak bisa ya. Qasar itu adalah taksir ar-rubaiyah atau mensederhanakan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini seperti itu. Demikian pula salat rawatibnya. Kecuali memang salat fajar, maka ini sangat dianjurkan. Ya, disampaikan dalam hadits riwayat Al-Imam Bukhari, ya, riwayat Abdullah bin Umar mengatakan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggabungkan salat maghrib sama salat isya dalam safarnya. Bijam'in kulli wahidin biiqamatin. Ya, dengan menjamak setiap salat itu dengan iqamah yang masing-masing. Ya, iqamatnya 2 kali, adanya sekali ya. Walam yusabbih bainahuma, tapi Nabi tidak mengerjakan salat sunnah di antara mereka. Nah, sehingga para ulama kita menganjurkan adalah kita tidak perlu untuk sholat sunnah karena memang kita dalam kondisi safar. Namun kalaupun kita mau sholat, maka hendaklah kita atau walaupun kita misalkan mau sholat sunnah ya, maka hukumnya boleh-boleh saja, tidak terlarang ya. Namun yang lebih utama adalah kita tidak mengerjakan sholat sunnah ketika kita safar. Dan kemudian pula sholat sunnah itu juga diperbolehkan di atas kendaraan. Berbeda dengan sholat wajib, maka di sini harus berdiri, harus menghadap ke arah kiblat. Nah, adapun kalau sholat sunnah boleh kita dalam kondisi yang kita bisa ya, misalkan di atas di atas kereta, kemudian di atas pesawat, di atas mobil, di atas motor, bagaimana? Ngapain atau di atas motor ya? Udah turun aja ke masjid. Itu pernah saya ditanyakan tentang seorang yang dapat orderan ya, ojek online apa saya lupa berapa bulan yang lalu pernah ditanya gitu ya. Kemudian orang ini ketika dapat orderan datang ke rumah customernya. Kemudian dikatakan, mohon maaf Mbak, karena perempuan customernya, saya sholat asar dulu, saya belum sholat. Begitu katanya. Kemudian tiba-tiba silakan Pak, dibukain pintunya untuk sholat asar di rumah, maksudnya gitu. Silakan Pak sholat. Tiba-tiba itu bapak-bapak ya yang ojek online itu duduk di atas motor, kemudian sholat gitu. Ini bagaimana hukumnya ya? Maka saya katakan ini adalah sholat wajib dan dia bisa berdiri, ngapain di motor? Nah, ini kesalahpahaman dalam sholat di atas kendaraan. Jadi maksud ketika dikatakan sholat di atas kendaraan adalah sholat yang memang ya kita ini bisa berjalan tanpa kita mengendalikannya, itu maksudnya. Ya. Sholat di kendaraan untuk supir boleh nggak kira-kira? Ya, boleh. Oke, sambil mengendara ya, Allahu Akbar. Boleh? Silakan boleh.
Jadi ada ilmunya ya. Jadi tidak kita telan mentah-mentah soal di kendaraan itu sunnah atau dianjurkan. Nah ini jangan telan mentah khawatir gitu. Akhirnya supir juga di kendaraan sholatnya sambil menyetir gitu. Allahu Akbar. Nah berat kalau seperti itu, bahaya ya. Maka ada orang-orang tertentu. Jadi ada orang-orang tertentu yang diberikan ya hal-hal yang tidak diperkenankan seperti ini kan. Maka supir mau tidak mau dia berhenti dulu, atau mungkin ketika itu nanti dia jamak dan lain sebagainya. Ya demikian ini yang berkaitan dengan ya sholat di atas kendaraan gitu. Karena memang ada khusus orang-orang tertentu yang memang dia spesial ya, yang memang dia itu dispesialkan dalam syariat dalam melakukan sesuatu. Misalnya contoh adalah spesialnya orang-orang yang mencari nafkah ya, sama jam security yang dia qadarullah diberikan amanah dan tidak sholat Jumat. Maka ini diperbolehkan, yang penting jangan berturut-turut, sekali saja gitu. Memang jika memang tidak bisa diganti dan dia jadwal seperti itu, sedangkan dia diberikan amanah besar, nah para ulama mengatakan diperbolehkan dia mengganti dengan sholat zuhur, yang penting itu, dan tidak berturut-turut meninggalkan sholat Jumat. Demikian pula ya, di antara spesial syariat yang berkaitan dengan sholat adalah sholatnya khotib. Sholatnya khotib ketika masuk ke dalam masjid. Sholatnya khotib Jumat ketika masuk ke dalam masjid. Maka justru yang sunnah, kata Imam An-Nawawi dalam Madzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu', beliau sampaikan yang sunnah bagi khotib adalah datang ketika masuk waktu sholat, dan dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid langsung naik ke atas mimbar, dan dia sudah dihukumi sudah mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan khutbahnya. Layaknya orang yang dia tawaf ya, masuk ke dalam Masjidil Haram tanpa mengerjakan sholat, langsung tawaf, dia pun sudah dapat ya pahala tahiyatul masjid. Nah begitu. Jadi kita jangan suudzon sama ustadz ya. Kadang-kadang suudzon tuh, ya, ustadz nyuruh jamaahnya suruh datang jam 11, katanya dapat kepala unta. Kalau lambat dikit dapat pahala kambing ya. Kalau terlambat dapat pahala telur, paling telur cicak, telur apa itu ya. Tapi dia ini imam malah datang paling terakhir. Nah sebenarnya ini sih yang sunnah justru seperti ini ya imam. Nah demikian pula panitia ya, untuk tenang aja kalau khotibnya belum datang gitu ya. Ya kadang udah diteleponin terus pengen terlambat kita ya, diteleponin terus jadi kayak enaknya. Akhirnya datangnya ya terlalu cepat. Nah kalau kita terlalu cepat maka khotib dia sholat tahiyat mau tidak mau ya, karena sholatnya kedatangannya pada saat itu ya sebelum masuk ke dalam waktu Jumatan. Baik ya, seperti itu. Dan kemudian pula kita disunnahkan untuk meringankan sholat rawatib. Dan kemudian pula ketika ada hajat dan semisalnya kita sudah terbiasa mengerjakan sholat rawatib, namun kita qadarullah tidak mengerjakannya karena ada udzur, maka boleh kita untuk ya mengqadanya. Semacam kita biasa sholat qabliyah duhur, sholat qabliyah duhur atau yang lain, sholat qabliyah subuh misalkan, kita kebangunnya kesiangan, maka boleh kita mengqadanya. Mengqadanya lebih utama waktunya kapan? Ketika matahari sudah terbit, sudah masuk waktu duha. Tapi diperbolehkan pula mengqadanya setelah sholat subuh, karena Nabi pernah melihat sahabat pada saat itu ya, beliau mendiamkan sahabat itu ketika mengqadha sholat sunnah fajar. Tapi ingat, ini bagi orang yang biasa mengerjakan sholat fajar. Nah kalau yang biasanya bukan mengerjakan tapi ketiduran terus, ya nggak ada ini ya. Jadi dia sholat fajar habis subuhan gitu ya, nggak boleh, karena ini adalah khusus bagi orang-orang yang biasa melakukannya. Demikian pula yang lain ya. Kalau kita ketinggalan sholat qabliyah zuhur, maka kita pun boleh mengqadanya. Yaitu kapan? Yaitu ketika melewati satu sholat. Jadi qabliyah zuhur dilakukan adalah setelah ba'diyah zuhur, dan begitulah seterusnya. Ya, demikian pula ba'diyah zuhur bisa kita lakukan adalah sebelum sholat asar atau setelah sholat asar, diperbolehkan. Jadi intinya adalah diperbolehkan kita untuk mengqadha sholat-sholat sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ini mungkin yang kami sampaikan ya pada hari ini. Waduh, terlalu banyak, tapi mudah-mudahan sampai kami hasilkan manfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab. Silakan monggo yang ingin bertanya ya, untuk
kita bertanya lewat pesan WhatsApp atau bertanya lewat share kertas. Barakallahu fikum. Iya, pertanyaan pertama di sini, apakah hadis salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur itu sahih? Ya, sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan kemudian setelah salat zuhur, maka ini pun ada hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya. Namun ini tidak sampai derajat sunnah muakkadah. Jadi silakan boleh 4, boleh 2, ya, tidak masalah insyaallah taala. Nah, bolehkah niat sholat sunnah digabungkan, misalkan sholat rawatib digabungkan dengan tahiyatul masjid? Ya harusnya memang seperti ini. Jadi yang lebih utama adalah al-iktisad, atau yang lebih utama adalah al-muqtasidin. Itu orang-orang yang berhemat dalam ibadahnya. Jadi kalau bisa hemat, pahalanya banyak. Yang ngapain kita memperbanyak ibadah yang ternyata pahalanya sama? Kan begitu. Dan tahiyatul masjid itu adalah yang terpenting kita ketika masuk ke dalam masjid itu, ya kita sholat 2 rakaat ya sebelum kita duduk, seperti itu. Dan sholat tahiyatul masjid itu bisa digabungkan dengan sholat apapun. Nah sehingga kalau kita masuk ke dalam masjid, kemudian sudah adzan dikumandangkan sudah selesai, maka langsung kita sholat qobliyah, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Sholat qobliyah dan kemudian kita sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Jadi bisa digabungkan dua ini. Ya jadi nggak mesti 2 rakaat dulu tahiyatul masjid dulu, enggak. Karena ini sudah waktunya dan sudah bisa diwakilkan dengan ya sholat qobliyah. Demikian. Kecuali kita datangnya sebelum adzan, baru kita bisa mengerjakan sholat ya tahiyatul masjid ya tersendiri seperti itu. Jadi iktisad bahkan ya berhemat ya dalam sunnah itu lebih utama. Barakallahu fikum. Apakah salat witir termasuk salat tahajud ya? Iya, salat tahajud ini adalah salat umum ya, fatahajjad bihi nafilatan. Yaitu salat kita ketika di malam hari, disebut sebagai qiyamul lail juga, atau salatul lail atau salat malam. Maka bisa dimasukkan ke dalam salat tahajud. Namun secara khusus tahajud ini adalah ya salat yang dilakukan setelah tidur, sebagaimana dengan kalimatnya dari kalimat tahajjara yatahajjadu tahajjudan. Maka ini dilakukan setelah kita tidur ya, kemudian lakukan adalah salat malam. Sedangkan witir itu bisa lakukan sebelum tidur, sebagaimana dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi secara umum masuk, namun secara khusus maka ini tahajud biasa adalah qiyamul lail. Wallahu a'lam. Apakah hadis salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah itu sahih? Nah, ada hadisnya bainal adaini atau bainal adzan wa iqamati as-shalah. Setiap adzan dan iqamah itu ada salatnya. Nah, sehingga ini pun boleh kita praktekkan sebelum kita mengerjakan salat asar atau salat-salat yang lainnya. Jadi boleh. Jadi tidak mesti artinya adalah tadi kita sebutkan 12 aja tidak. Karena ada salat ghairu muakkadah. Tadi kan muakkadah tuh. Salat tekankan. Nah, ghairu muakkadahnya adalah 2 rakaat sebelum, ya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Karena Nabi SAW mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Nabi mengatakan, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, bagi siapa yang mau aja. Ini kata Nabi. Nah sehingga tidak masuk salat sebelum maghrib itu adalah hukumnya muakkadah ditekankan, tapi bagian dari sunnah ghairu muakkadah. Boleh, silakan dan bermanfaat besar karena kita perbanyak sujud pada saat itu. Wallahu ta'ala. Ada disunnahkan kita untuk menjawab. Apa kita disunnahkan menjawab iqamah? Nah, barakallahu fiik. Syekh Malik Abdul Malik Kamal dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah membawakan penjabaran tentang masalah menjawab iqamah. Karena iqamah bagian dari adzan, itu adalah diperbolehkan kita menjawab iqamah
karena berlandaskan hadis keumuman tentang menjawab adzan. Namun masalahnya adalah cepatnya waktu iqamah. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Jadi walhasil yang dianjurkan adalah kita menjawab ya seruan muadzin. Adapun iqamah maka diperbolehkan, namun itu tidaklah sampai seperti anjurannya ketika adzan. Ini dibawakan oleh beliau rahimahullah taala dalam kitabnya ya Shahih Fiqh Sunnah. Nah. Udah ada? Udah, baik. Barakallahu fiik. Kita jeda dulu dengan adzan sebelum masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'du. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Ketika kita membaca Al-Qur'an dalam salat, apa kita harus menarik nafas di akhir ayat? Untuk membedakan ayat satu dan lainnya, apakah berlaku juga pada salat yang sir? Tarik nafas kemana ya? Amin. Ya biasa aja kita baca Quran ya, dan ya sudah, jadi biasa saja gitu. Yang penting tidak ada hukum yang terlanggar, semacam tidak napas ya. Misalkan ada sakta kan, namanya hukum sakta, kita melanjutkan ayat, menggabungkan ayat satu dengan yang lainnya tanpa napas ya, berhenti tanpa napas, sakta pada bukan tempatnya, maka nggak boleh. Namun jika misalnya kita di sini ya artinya nggak mesti tarik napas gitu, ada napas kemudian kita bisa baca, maka silakan, tidak terpatok dengan seperti itu ya. Allah taala ala wa alam. Dan memang pernah juga datang ada seorang yang berceramah ya, kalau nggak salah lupa saya ayatnya ya, surah Al-Fatihah gitu, katanya harus diberhentikan di sebuah ayat gitu. Saya lupa ya, dan beliau sudah wafat ya, sudah wafat orang ini yang yang dari Subang apa dari mana tuh, Allah terindikasi orang liberal ya. Bisa lupa, intinya pokoknya tidak ada seperti itu. Jadi harus tarik nafas atau harus bagaimana, harus berhenti begini nanti akan beda artinya. Ya memang kita harus sesuai dengan kaidah tajwid, namun secara khusus misalnya tarik nafas dan lain sebagainya, maka wallahu alam ini fleksibel saja ya. Barakallahu fikum. Ketika terluput salat berjamaah di masjid, datang ke masjid imam sudah salam, apakah kita boleh salat qabliyah duhur dulu apa langsung salat duhur? Nah, jika waktu mencukupi silakan untuk salat qabliyah duhur ya, karena memang kita terluput dan memang masih ada waktu banyak dan kita pun tersendiri di situ, kita datang sendirian, maka pada hukum asalnya boleh-boleh saja, apalagi kita sudah merutinkan ya perbuatan tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika sholat qabliyah bisa digabungkan dengan sholat tahiyatul masjid, lantas bagaimana jika kita datang ke masjid setelah adzan subuh? Apakah kita cukup 2 rakaat saja ataukah kita boleh sholat lebih dari itu? Barakallahu fiik. Ada hadisnya di sini ya. Nabi SAW mengatakan la sholata ba'dal fajri illa raka'ataini. Tidak ada sholat sebelum sholat subuh kecuali hanya 2 rakaat saja. Nah inilah mengapa ya Nabi SAW itu menyuruh, atau tadi sudah kami sampaikan tentang iktisad, kita berhemat dalam sholat ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke masjid dan sudah adzan, ya sudah, tidak perlu tahiyatul masjid, kita langsung salat qabliyah, ini sudah mendapatkan pahala keduanya. Namun kalau terlarang ya, para ulama mengatakan boleh saja, artinya ketika kita datang subuh nih, kita sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat subuh boleh. Namun lebih utama karena kita itu mengambil hadis ini yang Nabi mengatakan tidak ada sholat sebelum sholat subuh kecuali hanya 2 rakaat saja. Barakallahu fikum. Apakah wanita haid boleh menyentuh mushaf atau lembaran Al-Quran? Jazakallahu khairan. Iya, di sini para ulama kita berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak.
Haditsnya ada la yamassuhu illa tahir, tidaklah ada boleh untuk menyentuhnya kecuali adalah orang yang suci. Dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh menyentuh ini kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terperinci dan ini adalah khilaf para ulama, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Ya, namun kebanyakan para ulama, baik itu adalah ulama klasik maupun kontemporer, mengatakan tidak boleh ya wanita haid untuk menyentuh mushaf tanpa ada hail atau tanpa ada penghalang. Ya, apalagi zaman sekarang ini sudah banyak mudah untuk teknologi semacam menggunakan handphone. Jadi kita indahkan saja perkataan para ulama ini, yaitu ketika haid silakan baca Quran tidak mengapa, namun tidak memegang mushaf. Kita bisa menggunakan handphone karena handphone bukan disebut sebagai mushaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk perempuan sholat qabliyah bolehkah setelah iqamah atau semisal baru bisa sholat duhur sekitar jam 1? Apa boleh tetap melaksanakan sholat qabliyah? Boleh. Wanita itu fleksibel sholatnya, alhamdulillah ya. Jadi sehingga kalau dia ini agak dilambatkan ya maka silakan. Namun lebih utama adalah sholat di awal waktunya. Sholat di awal waktunya. Apalagi ketika kita itu meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat zuhur dengan menundanya, misalkan nanti ajalah jam 1 gitu. Dan qadarullah setelah adzan zuhur, 5 menit setelah adzan zuhur itu haid. Nah, maka kita ada kewajiban untuk mengqada sholat ini tadi yang zuhur yang belum sempat kita lakukan. Ingat ya, wanita haid itu tidak ada qada dalam sholatnya, nggak ada. Nabi mengatakan seperti itu. Ya, disampaikan oleh Aisyah dan juga para sahabat yang lain bahwasanya Nabi itu menyuruh, umirna, kami disuruh Nabi SAW untuk mengqada puasa tapi tidak disuruh untuk mengqada sholat. Benar, wanita haid tidak ada qada sholat ya untuk sholat yang ditinggalkan karena haid. Namun ketika dia tidak sholat karena nungguin entar-entar dan akhirnya masuk waktu haid, jadi mana dia bisa dapat 1 rakaat di situ. Ya, misalkan contoh adalah adzan zuhur sudah berkumandang, kemudian berlalu 5 menit yang seorang bisa mengerjakan sholat 1 rakaat. Berapa menit gitu 1 rakaatnya? Setengah menit ya bisa ya. Ya 5 menit lah. 5 menit setelah adzan zuhur nggak sholat tuh, nunggu entar, tiba itu kita haid. Maka para ulama mengatakan kita mengqada sholat ini karena kita harusnya sudah sholat tuh ya, namun kita malah entar-entar seperti itu. Jadi kita katakan diperbolehkan saja bagi wanita, namun ya yang lebih utama adalah sholat di awal waktunya, apalagi dikhawatirkan nanti ada haid hingga akhirnya dia harus mengqada sholat tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Ya, tidak ada lagi nih. Berapa menit lagi? Nggak ada timernya. Ada kan mungkin langsung? Udah apa? Udah koma? 2 menit lagi. Cukup nggak 2 menit ya? Ada kan, silakan. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nggak ada ya? Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Mengkaji bareng ya tentang salat sunnah. Semoga apa yang disampaikan dan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami. Demikian pula antum semua, dan bisa motivasi kita untuk banyak beribadah dan banyak beramal soleh serta banyak untuk mengkaji ilmu syariat ya. Karena dikhawatirkan selama ini kita ibadah tanpa ilmunya, akhirnya yang terjadi adalah sia-sia sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kami bacakan. Alhamdulillah. Kita akhiri majlis kita pada ini, semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.